Hai guys, bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum. Channel yang memberikan informasi, edukasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Karena di channel ini dunia hukum akan dilihat lebih dekat. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih bagi pemirsa yang telah mengunjungi channel YouTube kami. Dan oleh karena konten ini berkaitan dengan aturan yang berhubungan dengan peristiwa hukum yang banyak terjadi di masyarakat, sehingga diharapkan kepada setiap pemirsa agar menonton video ini sampai habis, agar tidak keliru dalam memahaminya. Kami akan menjelaskannya secara lengkap dengan dasar hukum yang jelas dan ingat, ini ditonton secara gratis. Dalam video kami kali ini, kami akan membahas tentang sistem dan asas hukum benda. 1. Sistem hukum benda. Adapun sistem pengaturan hukum benda menggunakan sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Hal ini berlawanan dengan sistem hukum perikatan, di mana hukum perikatan mengenal sistem terbuka, artinya orang dapat mengadakan perikatan ataupun perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sama sekali. Jadi, siapapun boleh mengadakan suatu perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga. Dengan demikian, hukum perikatan mengenal asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, berlakunya asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 2. Asas hukum benda. Menurut Profesor Sri Sudewi Masjun Sofwan, ada 10 asas-asas umum dari hukum benda, yaitu A. Merupakan hukum memaksa, dwingendrecht. Menurut asas ini, atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Dengan kata lain, kehendak para pihak tidak dapat memengaruhi isi hak kebendaan. Jadi, berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak. B. Dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi, orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindah tangankan. Namun orang yang berhak juga dapat menyanggupi bahwa ia tidak akan memperlainkan barangnya. Akan tetapi, berlakunya itu dibatasi oleh pasal 1337 KUH Perdata, yaitu tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan. C. Asas individualitas. Menurut asas ini, objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan individual bepal, artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan, rumah, mebel, hewan. Jadi orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan jenis dan jumlahnya. D. Asas totalitas. Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, ia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu dan juga atas bagian-bagiannya yang tidak tersendiri. Jadi, jika suatu benda sudah terlebur dalam benda lain, maka hak kebendaan atas benda yang pertama menjadi lenyap. E. Asas tidak dapat dipisahkan on splits barrier. Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. Jadi, pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperkenankan. Namun pemilik dapat membebani hak miliknya dengan iura in re aliena, yaitu pembebasan hak atas benda orang lain. Ini kelihatannya seperti melepaskan sebagian dari wewenangnya, tetapi hak miliknya tetap utuh. F. Asas prioritas. Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigendom, sekalipun luasnya berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu diatur urutannya, iura in re aliena melekat sebagai beban atas eigendom. Sifat ini membawa serta bahwa iura in re aliena didahulukan. G. Asas percampuran vermenging. Menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangnya. Jadi, hanya mungkin atas benda orang lain, dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Tidak dapat orang itu, untuk kepentingannya sendiri memperoleh hak gadai, hak memungut hasil atas barangnya sendiri. Jika hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan,
maka hak yang membebani itu menjadi lenyap. H. Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tak bergerak. Asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, bezit dan verjaring kedaluwarsa mengenai benda-benda bergerak roeren dan tak bergerak on-roeren berlainan. Demikian juga mengenai iura in re aliena yang dapat diadakan. Untuk benda bergerak hak kebendaan yang dapat diadakan adalah hak gadai pan dan hak memungut hasil vruchtgebruik. Sedang untuk benda tak bergerak adalah erfach, postel, vruchtgebruik, hipotek, dan servitude. I. Asas publicitate. Menurut asas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar register umum. Adapun mengenai benda yang bergerak, cukup dengan penyerahan nyata, tanpa pendaftaran dalam register umum. J. Sifat perjanjian. Orang mengadakan hak kebendaan misalnya mengadakan hak memungut hasil, gadai, hipotek dan lain-lain, itu sebetulnya mengadakan perjanjian. Sifat perjanjiannya di sini merupakan perjanjian yang zakelik, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Perjanjian yang zakelik mengandung pengertian, bahwa dengan selesainya perjanjian, maka tujuan pokok dari perjanjian itu sudah tercapai, yaitu adanya hak kebendaan. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya. Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada tanggapan atau ingin berbagi pendapat menyangkut konten saat ini bahkan ada persoalan hukum yang ingin ditanyakan, silahkan dimasukkan dalam kolom komentar. Kami akan berupaya menanggapinya dan memberi jalan keluar menurut sudut pandang hukum. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.